Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin unboxing Mobo untuk AMD Ryzen A4, yaitu Asus TUF Gaming B450M Pro 2. Ini dia garansinya dari sempurna utama, dengan garansi sekitar 3 tahun. Sudah kompatibel dengan Windows 11 DTS, HDMI, dan by the way ini sudah ada include baterai CMOS. Di sini ada stiker tulisannya support Ryzen 5000, berarti sudah di-update BIOSnya. Setidaknya sudah support dengan AMD Ryzen 5000 series. Oke, mungkin kita cek dulu dus-dusnya. Di sini bawah dapat tampilan Asus TUF-nya, dan juga di situ ada tampilan detail lagi mengenai serial number, product number, dan lain-lain. Dan ke sampingnya di sini ada tulisan Asus TUF B450M Aura Sync, dan di atasnya sini terdapat multi bahasa mengenai keterangan dari motherboard ini. Dan sampingnya juga sama seperti seberangnya. Dan langsung aja kita balik. Di sini terdapat keterangan lebih lanjut mengenai back panel atau I/O portnya. Dia memiliki dua USB 3.2 Gen 2 port ya guys. By the way di sini dia satunya tipe A dan satunya lagi type C ya guys. Dan 4 buah USB 3.2 Gen 1. By the way beda speed ya kalau Gen 2 sama Gen 1. Dan 2 buah USB 2.0 dan 1 buah DisplayPort dan 1 buah lagi HDMI port untuk graphic output jika kalian memakai integrated, Realtek Gigabit, audio jack, BIOS flashback nih sangat bagus kalau kalian ingin nge-flash BIOS jika motherboardnya break, dan 1 buah PS2. Dan di sini USB-nya sama seperti sebelumnya, cuma ini ditambah keterangan front USB-nya, dia ada 1 buah USB 3.2 Gen 1. Sayangnya dia nggak ada Type C untuk front panelnya, dan 2 buah 2.0 USB. Cukup untuk menyuplai 4 buah port USB front ya guys. Dan untuk Ethernet dia memakai Realtek dan ada fitur TUF LAN guard-nya. Lalu audio fiturnya dia memakai Realtek ALC S1200A. Dia sudah support dengan surround sound. Dan oke, mungkin langsung aja kita buka dusnya. Kita langsung disambut oleh motherboardnya, dilapisin dengan plastik anti statis. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kita dapat apa aja. Untuk ini kabel SATA 2 buah nampaknya. Kabel SATA harusnya sini support 6 GB ya guys. Dan ini back panelnya. Back panelnya misah ya guys, nggak nyatu dengan motherboardnya. Lalu kita mendapatkan 2 buah baut M.2 nampaknya, kecil-kecil. Ini sangat penting kalian simpan ya guys kalau kalian ingin upgrade M.2. Lalu kita mendapatkan sebuah CD driver nampaknya. Masih zaman nampaknya driver CD, tapi it's okay lah untuk arsip. Jika suatu saat nggak ada internet dan kita ingin install ulang, kita bisa memakai itu kalau kita juga punya optical drive-nya. Lalu kita mendapat buku panduan, cukup bagus juga tampilannya, tapi nggak terlalu tebal. Ya cukup sih infonya untuk user guide beginner. Lanjut lagi kita dapatkan stiker nampaknya. Banyak sekali ini logo-logo TUF Gamingnya. Kalian bisa pasang di casing atau bebas mau kalian pasang di lemari juga bisa. Lalu kertas tambahan user guide-nya mengenai layout motherboard. Cuman lebih kecil kalau kalian malas untuk buka guidebook-nya. Kita mendapatkan juga kertas Certificate of Reliability. TUF ini memang dari dulu dikenal sebagai motherboard yang bisa diandalkan kekuatan atau durabilitasnya. Semoga aja sih awet ini seperti pendahulunya. Oke, dan terakhir kertas Asus Technical Update. Kurang terlalu menarik. Oke, kita rapikan dan kita simpan kabel baut dan juga back panelnya. Nah, sudah rapih. Habis itu kita buka mobonya dari plastik anti statis ini. Nah, ini dia. By the way, CPU-nya sudah saya pasang sebelumnya untuk dites dan memastikan ke sellernya bahwa mobonya sudah aman nih guys. Langsung kita disambut oleh slot DDR4-nya 4 buah ya guys. Harusnya sih dia bisa jalan di 3200. Untuk 3600 dan ke atasnya harusnya sih support, tapi tergantung dari RAM dan juga CPU-nya. Dan untuk heatsink VRM cukup tebal. Ini sturdy alias durabilitasnya lumayan tinggi.
ya masih oke lah untuk overclocking kecil, tipis-tipis sampai 105 watt mungkin. Lalu untuk PCI Express-nya dimulai dari kali 1, dia di posisinya di atas kali 16, jadi nggak ketutupan oleh VGA. Dan lalu untuk PCI Express kali 16-nya ini 3.0 ya guys, ada 2 buah. Yang atas itu dia ada besinya, yang bawah nggak ada. Dan di sekitarnya juga ada M.2. By the way, di bawah dan di atas ini dia line-nya berbeda ya guys. Kalau yang atas ini dia nyambungnya di CPU, dan di bawah dia nyambungnya ke chipset. Jadi untuk bandwidth, kalau nggak salah yang bawah ini kali 2 doang line-nya. Dan untuk baterai CMOS, dia baterai CMOS sayang sekali berada di posisi bawah, jadi ketutupan VGA ya guys. Kalau kalian mau mengaksesnya untuk ganti baterai, kalian harus buka dulu VGA-nya, copot maksudnya VGA-nya, lalu bisa diakses. Dan kita lanjut lagi lebih dekat. Sini ada audio chipsetnya, dilapisi oleh heatsink kecil berlogo TUF dan kapasitornya. Lalu di sini ada header untuk audio front panel, dan di sampingnya ada header COM port, ini untuk biasanya untuk printer jadul yang pakai serial. Dan di sampingnya juga ada COM juga, tapi untuk COM debug saya kurang paham juga. Dan sampingnya ada 2 buah USB 2.0 header. Dan sampingnya baru kita mendapatkan USB yang Gen 3, USB 3-nya maksudnya. Dan di sampingnya lagi terdapat front panel header. Ini untuk mengakses tombol dan LED power, tombol reset, dan lain-lain. Dan di atasnya terdapat 4 pin untuk speaker buzzer ya guys, untuk beep-beep itu. Dan di samping sini terdapat 4 buah SATA 6 GB. Dia letaknya ada di bawah sini, dan juga 2 buahnya lagi ada letaknya di atas. Cuma yang 2 buah ini dia penempatannya 90 derajat. Jadi bagus untuk kabel manajemen, sementara yang bawahnya ini enggak. Dan di sampingnya di sini terdapat LED RGB untuk nyala-nyala RGB mobonya. Dan 24 pinnya terdapat di sini samping. Sayangnya nggak 90 derajat penempatannya, seperti SATA sampingnya. Dan sampingnya lagi di sini ada header RGB. Kalau nggak salah RGB-nya ada 2 ya guys. Yang satunya lagi ada di atas. Dan by the way, untuk header fan CPU dan sys fan-nya dia ada di sini dan berdempetan. Mungkin agak susah untuk masang untuk copotnya guys, kalau misalkan udah masuk ke casing. Dan terakhir yang agak cukup susah ini asupan CPU-nya. 8 pin EPS ini dia berada di pojokan sini, cukup sulit untuk pasang di casingnya. Saya sarankan sih masangnya pas sebelum dimasukin ke casing ya guys. Dan terakhir untuk I/O panelnya saya jelaskan singkat saja karena udah dijelaskan sebelumnya di bagian dus belakang tadi. By the way, I/O panelnya dia mempunyai I/O shield ya, kayak kandangnya itu, cuma agak tinggi dikit. Mungkin agak diperhatikan dengan casing fan di bagian belakang ya, takutnya mentok. Dan di sini ada tombol BIOS flashback, port PS2 combo-nya ada di paling atas, di bawahnya USB 2.0 ada 2 buah, sampingnya USB 3.2 Gen 1 2 buah, dan sampingnya lagi terdapat USB 3.2 Gen 2 ada 2 buah, satunya tipe A, satunya tipe C. Sampingnya lagi terdapat DisplayPort dan HDMI. Lalu lanjut lagi, di sampingnya terdapat Gigabit Ethernet dan juga 2 buah USB 3.2 Gen 2. Dan terakhir audio port dan katanya support Surround 7.1. Oke, paling terakhir di sini di balik mobonya terdapat sebuah heatsink kecil VRM tambahan ya. Ketebalannya nggak terlalu tebal, nampaknya nggak terlalu nyentuh dengan casing belakang. Cukup oke lah, nambah pendingin untuk VRM ya agar lebih stabil dan adem. Habis itu kita masuk ke BIOS-nya atau UEFI menu ya. Kita cek ada apa saja. Di sini dia terdapat sebuah status mengenai CPU temperatur, CPU yang kalian pakai apa saja, speed-nya, lalu total memori, speed memori tersebut, temperatur motherboard, DOCP jika kalian memakai XMP, CPU fan speed, fan profile, dan boot priority-nya kalian bisa atur langsung dari menu utamanya. Kalau kalian ingin menu tambahan, kalian bisa mencet F7 atau Advanced Mode. Di situ kalian bisa melihat lebih detail mengenai BIOS versi, AGESA versi, dan sistem language, dan mengatur. Sayangnya di sini nggak bisa diatur manual sistem date dan sistem time-nya. Saya kurang ngerti cara ngatur gimana. Lanjut ke tab
AI tweaker. Di sini kalian bisa mengatur clock mengenai CPU-nya, memory frekuensi, fabric clock frekuensi. By the way, ini RAM saya RAM polosan, jadi nggak ada XMP dan memang RAM-nya support di 3200. Jadi saya harus aktifin manual di set 3200. Dan di sini ada kalian bisa nyeting CPU core ratio-nya, presisi X, OC tuner, performance bias, PBO atau Precision Boost Overdrive. Dan di RAM timing di sini saya set auto aja. Saya biarkan default saja, agak stabil. Di sini ada settingan VRM seperti load line calibration-nya. Dan di bawah sini ada bagian setting-setting voltase, CPU voltase, SoC voltase, voltase DRAM dan lain-lain. Saya kurang paham kalau voltase gini-gini. Saya biarkan auto saja, lalu ke tab advance, lalu ke trusted computing. By the way, dia CPU Ryzen 3000 dan 5000 ini dia sudah support TPM 2.0 ya. Jadi kalian sudah bisa kompatibel dengan jika kalian install Windows 11. Dan kalau main Valorant tuh, kalau di Windows 11 itu dia butuh yang namanya Secure Boot dan juga TPM 2.0. Dan ada settingan CPU untuk setting virtualization-nya, SVM di sini saya enable-kan kalau jika kalian ingin bermain dengan virtual Android dan lain-lain. Lalu settingan SATA di sini AHCI kalau kalian pakai SATA. Onboard device-nya seperti ini. Setting PCI Express bandwidth-nya saya biarkan auto saja. Serial port. Lanjut ke APM, di sini ada settingan energi, power on dan lain-lain. Untuk PCI subsystemnya nampaknya dia versi ini sudah support resizable bar-nya. Kalau Vega kalian support dengan resizable bar, kalian bisa nyalakan itu. Tapi ini Vega saya masih GTX 1060 jadi nggak support. USB configuration, network stack, ada Smart info di sini bisa terlihat info smartnya langsung dari BIOS. NVMe configuration, AMD overclocking, AMD CBS dan lain-lain. Untuk tab monitor di sini kalian bisa melihat monitor CPU temperature, mainboard, fan speed dan voltase untuk CPU dan voltase power supply-nya apakah normal atau abnormal. Tab boot ya ada settingan CSM, settingan secure boot dan boot order-nya. By the way, kalau sebelumnya sudah punya PC dan PC kalian itu legacy, saya sarankan CSM-nya di-enable-kan kalau kalian tidak ingin install ulang dan masih ingin memakai OS lama kalian. Tetapi kalau kalian tidak punya OS sebelumnya di hard disk atau SSD kalian yang baru, atau mungkin kalian ingin install ulang, saya sarankan CSM-nya dimatikan lalu secure boot-nya dinyalakan agar OS-nya itu full benar-benar support UEFI. Dan di bagian secure boot sini harusnya di order OS ini kalian ubah ke Windows UEFI. Nanti dia bakal support secara kompatibel dengan UEFI yang ada di BIOS. Di tab tools ada menu Asus EZ Flash 3 untuk nge-flash BIOS. Ada Asus User Profile untuk menyimpan overclocking kalian jika kalian ingin reset lagi BIOSnya dan setting ulang apa yang sudah kalian setting sebelumnya. Lebih gampang lagi, tinggal load user profile-nya, lalu SPD information untuk cek RAM SPD-nya, lalu terakhir Asus Armoury Crate. Untuk sesi terakhir saya tes Cinebench untuk mengetahui suhu dari VRM-nya. Ini settingan idle temperaturnya. CPU berada di 42-43 derajat. Lalu untuk suhu VRM motherboardnya berada di sekitar 37 derajat, masih oke. Nah, sekarang kita coba start ya Cinebench-nya. Oke, untuk CPU-nya dia langsung naik temperaturnya ke 67 ke 70 derajat, masih berada di wajar, ambang wajar. Dan untuk suhu VRM-nya dia naik ke sekitar 43-44 derajat, masih cukup adem. Untuk sekelas CPU 65 watt ini berarti memang VRM ini sanggup. Nampaknya untuk CPU yang di atas 95 watt alias di overclocking tipis mungkin. Coba kita percepat, kita tes 3 kali. Dan untuk run yang ketiga kali ini CPU berada di sekitar 74-75 derajat, masih fine lah untuk sekelas stress test Cinebench ini ya. Dan VRM masih cukup adem, sekitar 45-47 lah ya, sekitaran segitu, masih di bawah 50 derajat.
masih cukup adem banget ini. Oke, mungkin segitu aja dari video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian sedang mencari info lebih lanjut mengenai MOBO ini, jangan lupa untuk komen ya kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk dukung FD Neko ke depannya. See you later guys, bye.